Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang sangat cerah ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat, di sekolah, di lembaga pendidikan yang sangat mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehargaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka mata manusia, membimbing manusia, dan membawa umat manusia dari alam kebodohan ataupun alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah, mohon maaf, Bapak-bapak Wakil Kepala Madrasah, kemudian kepada segenap Dewan Guru dan para staf di MAN 5 PD ini, dan teristimewa sekali kepada anak-anak kami semuanya yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah dan kepada semua para Dewan Guru yang telah memberikan kami kesempatan dan telah menerima kami untuk bersilaturahmi di madrasah yang kita cintai ini. Kami perkenalkan diri sebelumnya dari Al-Hilal ataupun dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli, dalam rangka ataupun dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan kebetulan hari ini kami berhadir di MAN 5 PD ini. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami banggakan, izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat ataupun sedikit arahan untuk sebagai sebagai pengetahuan, sebagai wawasan, dan juga mungkin sebagai ilmu bagi kita semua. Adapun bagi Bapak dan Ibu guru semua, ya kami mohon maaf jika nanti dalam penyampaian kami ini tidak sesuai ataupun kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Anak-anak kami yang kami muliakan dan kami cintai, alhamdulillah kita pada saat ini berada di tempat yang tepat, yaitu di madrasah ataupun di sekolah. Berapa banyak kawan-kawan kita, berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ataupun jam-jam seperti ini mereka berada di tempat yang tidak benar. Mereka masih berada di tempat tidur, mereka masih berada di warung-warung kopi, mereka masih berada di tempat-tempat hiburan, dan mungkin juga mereka masih berada di tempat-tempat bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebuah kesyukuran yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah memberikan kita arahan, yang telah memberikan kita hidayah, sehingga pada saat ini kita semua masih terbuka hatinya, masih diberikan kemampuan dan keinginan serta kemauan oleh Allah untuk berangkat ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu. Anak-anak kami yang kami cintai, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua mengetahui dalam Al-Quran, ayat yang pertama yang Allah turunkan, yaitu
berhubungan dengan perintah menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Membaca di sini berarti menuntut ilmu, belajar, mempelajari sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi juga banyak hadis yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, suatu kewajiban bagi setiap umat manusia. Pertanyaannya sekarang, kenapa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban? Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Seandainya manusia tidak berilmu, maka manusia sama dengan hewan ataupun binatang, seperti yang mungkin pernah kita dengarkan dan mungkin sudah pernah kita hafal dalam sebuah peribahasa Arab. Laulal ilma lakanan nasu kal bahaimi. Seandainya manusia tidak berilmu, maka niscaya manusia itu sama dengan binatang ataupun hewan. Oleh karena itu, yang membedakan manusia dengan hewan adalah pada ilmunya. Maka kalau orang yang tidak berilmu, meskipun dia masih dianggap sebagai manusia, namun kelakuannya, perilakunya kadang-kadang mirip, bahkan hampir sama dengan perilaku hewan ataupun binatang. Nauzubillah min zalik. Anak-anak kami yang kami cintai, dalam hal ini kami ingin memberikan sedikit arahan maupun nasihat yang berhubungan dengan salah satu permasalahan akhir-akhir ini, ataupun lebih sering kita dengar dengan penyakit masyarakat. Apa penyakit masyarakat yang saat ini lagi sangat parah, yang mesti kita jauhi dan kita hindari, yaitu permasalahan judi. Permasalahan judi ataupun judi online untuk saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi, minuman keras, menyembah berhala, mengundi nasib itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan perbuatan syaitan yang mesti kita hindari. Oleh karena demikian, perjudian ini yang dahulu dilakukan oleh orang-orang di tempat-tempat yang tersembunyi, namun pada akhir-akhir ini dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan manusia untuk melakukan setiap sesuatu dengan mudah dan murah. Salah satunya adalah pelanggaran syariat, sesuatu yang Allah larang, yaitu perjudian. Judi sekarang bisa dilakukan di warung kopi, judi sekarang bisa dilakukan di kamar tidur, judi sekarang bisa dilakukan bahkan di ruang-ruang belajar sekalipun. Oleh karena itu, kalau seandainya pengetahuan kita tentang penyakit ataupun permasalahan ini tidak baik dan tidak benar, maka tidak menutup kemungkinan kita juga meskipun kaum terpelajar akan terjerumus kepada perbuatan tersebut. Nauzubillah min zalik. Anak-anak kami yang kami cintai, mengapa Allah melarang perjudian dan minuman khamar dalam ayat tersebut? Salah satu dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan al-adawah. Al-adawah adalah permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Dampak negatif, dampak buruk daripada minuman khamar dan perjudian adalah bisa menimbulkan permusuhan, pertumpahan darah, bahkan perkelahian di antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena memang syaitan senantiasa membisikkan, merayu, menjadikan indah dalam pandangan manusia
tentang minuman khamar dan perjudian tersebut. Oleh karena demikian, manusia ataupun orang-orang kalau sudah terjebak dengan perjudian dan minuman khamar, maka akal mereka akan terganggu, akal mereka akan rusak. Oleh karena rusaknya akal dan gangguan pada jiwa mereka, maka tidak menutup kemungkinan ataupun mereka akan senantiasa berada dalam kemaksiatan, mereka senantiasa berada dalam permusuhan, perkelahian dan kedengkian antar sesama. Oleh karena demikian, minuman khamar dan perjudian ini mesti kita jauhi sejauh-jauhnya. Tidak perlu ada kata-kata ingin mencoba, kemudian nanti kalau sudah tahu rasanya baru kita tinggalkan. Jangan coba-coba anak-anak kami sekalian, karena sesuatu yang kita coba lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka sudah akan menjadi kecanduan. Kalau sudah candu, maka sulit untuk kita tinggalkan. Oleh karena demikian, sebelum kita terjerumus kepada perbuatan minuman khamar ataupun penggunaan sabu-sabu, penggunaan narkotika, penggunaan ganja dan sebagainya, segala sesuatu yang dapat memabukkan, yang dapat merusak akal pikiran, maka mesti kita jauhi dan mesti kita hindari agar tidak sampai menjadi kecanduan yang nantinya akan sulit untuk kita tinggalkan. Anak-anak kami yang kami cintai, yang selanjutnya dampak negatif daripada khamar dan judi adalah dapat membuat manusia lupa akan mengingat kepada Allah. Wa yasuddakum an dzikrillahi, membuat manusia lupa, membuat manusia malas untuk mengingat Allah. Wa anis sholati, termasuk akan membuat orang-orang malas dalam melakukan sholat. Kalau orang sudah malas sholat, kalau orang sudah tidak mau mengerjakan sholat, maka dapat dipastikan orang tersebut tidak akan menjadi orang baik. Kenapa? Karena perintah sholat merupakan perintah kewajiban dan kebutuhan setiap umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena demikian, dengan menghindari daripada minuman-minuman keras, daripada minuman khamar, daripada menggunakan barang-barang terlarang, dan menghindari perbuatan ataupun kegiatan perjudian, apakah perjudian yang sifatnya langsung maupun online ataupun menggunakan alat-alat teknologi saat ini, adalah sebuah hal yang mesti kita pahami dan mesti kita hindari dengan tujuan dan dengan harapan semoga kita tidak dijauhkan oleh Allah daripada mengingatnya, semoga kita tidak lalai dan semoga kita tidak malas daripada mengerjakan ibadah sholat khususnya dan segala perintah lainnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak negatif lainnya daripada perjudian dan minuman khamar adalah menjauhkan pelaku daripada kehidupan sosial. Orang yang suka minum minuman keras, minum khamar, orang yang suka bermain judi, maka kebanyakan mayoritas dari mereka tidak senang bergaul, mereka tidak senang bersosial, mereka lalai, mereka asyik dengan kegiatannya, bahkan mereka banyak yang merenung, mereka banyak yang menghayal, mereka banyak yang bahkan nauzubillah sampai mengalami gangguan jiwa, mengalami penyakit stres dan bahkan kepada tahap gila, sehingga banyak penghuni lapas, penghuni penjara sekarang ini yang isinya ataupun dihuni oleh orang-orang yang sudah terkena ganja, orang-orang yang sudah terkena narkoba dan sebagainya. Nauzubillah daripada hal-hal tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang kami cintai dan para dewan guru semuanya yang kami hormati, kesempatan yang sudah ada ini, saat ini kita sudah berada di tempat yang tepat, di tempat yang benar, maka gunakanlah untuk belajar, gunakanlah untuk membekali diri, untuk mengisi diri kita masing-masing dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Oleh karena demikian, dengan terisinya waktu yang kita miliki, dengan tidak adanya waktu yang kosong, maka insya Allah hidup kita akan bermanfaat, maka insya Allah kita akan dapat menghindari daripada perbuatan yang sia-sia. Karena salah satu penyebab daripada minuman keras dan perjudian adalah kosong, adanya kekosongan, banyak waktu kosong. Salah satu yang dikatakan dalam peribahasa Arab, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatu lil mar'i ayyi mafsadatin. Salah satu kerusakan manusia adalah yang pertama masa muda, yang kedua adalah
waktu kosong atau waktu luang. Dan yang ketiga adalah kekayaan. Maka kalau mungkin kekayaan belum kita rasakan, apalagi yang masih anak-anak ataupun siswa di sini belum kita rasakan kekayaan, meskipun orang tuanya sebagian orang kaya. Namun waktu muda inilah waktunya, saatnya, masa-masa seperti ini. Tingkat SMA, tingkat MAN adalah masa remaja, masa muda, yang kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak kita gunakan dengan mengisi hal-hal yang positif, maka kita akan terjerumus kepada perbuatan yang sia-sia. Kemudian juga waktu kosong, artinya apa? Banyak kosongnya, banyak mainnya, banyak tidak melakukan aktivitas, maka itu juga akan menyebabkan kita kepada kehancuran dan kepada kerugian. Artinya pagi kita belajar di sekolah, pulang sekolah kalau bisa pergi lagi ke tempat pengajian, masuk ke daya ataupun ikuti pengajian-pengajian. Kemudian sore hari mungkin waktu kosong sebentar, boleh berolahraga, boleh istirahat sebentar. Habis maghrib kita laksanakan lagi kegiatan lainnya, isi dengan pengajian, ikuti pengajian-pengajian yang ada di daya, di masjid, di menasah dan sebagainya. Selesai sholat isya, maka lakukanlah pengulangan terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Kemudian waktu istirahat, waktu tidur, tidurlah, gunakan waktu tidur sebaik-baiknya, sehingga besok harinya waktu subuh kita bisa bangun tepat waktu, bisa melaksanakan ibadah sholat kalau bisa berjamaah. Kemudian setelah itu kita lakukan kembali aktivitas belajar, dan begitu seterusnya setiap hari, sehingga tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia yang akan menyebabkan kita terjerumus kepada kesesatan. Kaum muslimin, anak-anak kami, bapak ibu sekalian yang kami hormati, mungkin hanya demikian nasihat singkat yang bisa saya sampaikan mewakili daripada dosen Al-Hilal Sigli. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.